Kenangan masa kecil merupakan momen yang luar biasa. Kalau mengingat itu tentunya perasaan tuh banyak banget, campur aduk. Ada rasa sedih, ada rasa senang, bahagia, dan tentunya ada rasa rindu. Ya kalau diingat-ingat, tentunya ada sedikit hal yang pengen banget bikin kita kembali ke masa itu. Tapi waktu tidak akan mungkin bisa diulang kembali. Semua hanya akan bisa dikenang dan menjadi memori. Tapi nggak tahu kenapa beda lagi ceritanya kalau ngelihat foto pada masa sekolah. Agak geli-geli gimana gitu ya kan. Tapi di video kali ini aku bukan mau bercerita mengenai foto masa kecilku, tapi aku mau bercerita tentang sebuah transformasi. Oke, jadi aku mau bercerita bagaimana transformasiku yang aku dari dulu tuh memang kurus, kemudian jadi muscle, lebih berotot lah ya kan. Terus balik jadi kurus lagi. Jadi dari dulu aku tuh memang kurus banget. Bayangkan dari masa zaman sekolah sampai sekarang pun sebenarnya itu karena genetik mungkin ya. Aku memang tipe yang kurus, susah untuk gemuk atau nyimpan lemak gitu ya kan. Bahkan sampai ada di mana momen ketika aku sudah tamat sekolah dan bekerja, aku tuh punya cita-cita tuh bukan supaya jadi orang kaya atau apa, tapi pengen gemuk, pengen gendut. Saking pengen banget ngerasain yang namanya gemuk gitu ya kan. Bayangkan aku udah makan banyak, aku udah ngemil, aku udah coba untuk atur tidurku, tapi hasilnya tetap sama aja, aku nggak gemuk-gemuk. Oke, jadi ini adalah aku pada masa aku sekolah. Ya kalian bisa lihat sendiri yang paling depan ini, ya paling kecil, paling hitam, ya paling dekil. Kenapa aku bisa dulu seperti itu ya? Ya tentunya paling sedikit memalukan gitu ya. Ya ini aku ketika pertama kali baru bekerja tetap masih kurus saja ya. Dan pada tahun 2015 ada satu video yang benar-benar memotivasi aku. Jadi pada tahun 2015 aku ada melihat sebuah video di YouTube dari channel orang luar yang bernama Zack Zeller. Jadi di video tersebut memperlihatkan bahwa seorang anak muda yang sedang berjuang melawan penyakitnya yang mana ia terkena penyakit kanker. Di situ ia melalui proses penyembuhan mulai dari pasca operasi, kemoterapi, yang mana kalian bisa lihat sendiri, ia sampai mengalami yang namanya kebotakan dan bahkan badannya sangat kurus gitu ya kan. Dan dari situ di proses penyembuhannya, ia mulai untuk mencoba pola hidup yang baru. Di pola hidupnya yang baru itu, ia melakukan yang namanya olahraga angkat beban. Sampai proses pada pasca penyembuhannya dan ia benar-benar sembuh. Dia benar-benar luar biasa, mengalami perubahan dari transformasinya yang dari kurus sekali dan sampai menjadi berotot. Nah dari video itu aku terinspirasi gitu ya kan. Kalau dia bisa kenapa aku enggak? Dan dari situ aku belajar untuk mencari tahu semua bagaimana latihan angkat beban yang benar untuk pemula, apa saja yang perlu dilakukan, dan juga latihan yang cocok untuk aku seperti aku yang orang kurus pada saat itu harus melakukan apa aja gitu ya kan. Aku memulai itu untuk mencari tahu semuanya. Makanannya juga aku cari tahu apa aja makanan-makanan yang untuk mempercepat naikin berat badan. Dan setelah aku mempelajari teori-teorinya, aku mencoba untuk memulainya dengan latihan-latihan di rumah. Kemudian karena aku merasa kurang begitu efektif, lalu aku memberanikan diri untuk latihan di gym. Dan dari gym, aku banyak mempelajari beberapa teknik-teknik untuk olahraga angkat beban tadi. Dan hasilnya setelah 1 tahun, ini dia hasilnya. Ketika aku sudah berlatih kurang lebih setahun di gym, di situ ototku udah terbentuk ya. Dan ketika ototku sudah terbentuk, aku mencoba untuk menaikkan massa ototku lagi. Jadi di tahun berikutnya aku latihan dengan lebih keras lagi dan aku mencoba untuk bulking. Seperti kalian tahu dalam dunia gym, bulking itu merupakan yang namanya surplus kalori atau menaikkan kalori atau memasukkan kalori ke dalam tubuh kita dengan tingkat yang lebih lagi untuk menaikkan berat badan ataupun massa otot. Jadi ini di tahun berikutnya ketika aku benar-benar meniatkan untuk bulking ya. Kalian bisa lihat sendiri aku benar-benar latihan dengan keras, aku benar-benar latihan karena aku pengen hasil yang baik, aku pengen hasil yang terbaik. Jadi aku mencoba untuk benar-benar
latihan dengan sungguh-sungguh. Dan kalian mungkin gak akan percaya kalau ini adalah aku setelah latihan 2 tahun. Sebenarnya ya masih belum apa-apa sih, belum seberapa. Tapi ya inilah hasil dari pencapaianku selama gym 2 tahun. Dan ini hasil di tahun ketiga. Tapi di tahun ketiga sebenarnya aku udah tidak terlalu keras sekali latihan. Jadi setiap hari tetap waktunya tetap sama, tapi ya tidak begitu keras seperti tahun-tahun sebelumnya yang biasanya mungkin aku 1 jam lebih latihan. Tapi kalau untuk memasuki tahun ketiga aku paling 45 menit, tapi bener-bener fokus ya. 45 menit aku rasa kalau untuk olahraga atau latihan itu udah cukup sebenarnya. Lalu di tahun 2019 aku sudah mulai tidak gym lagi, dan di situ sebenarnya karena banyak faktor sih sebenarnya, karena aku juga udah pindah tempat kerja. Dan benar-benar suasana tempat kerja itu sudah benar-benar baru banget, beda banget sama yang tempat kerja sebelumnya. Jadi mungkin tenaga, pikiran juga terkuras karena di sana aku benar-benar bukan hanya bekerja secara fisik, tapi pikiran juga terkuras gitu. Jadi kalau bawaannya kalau pulang kerja itu sampai rumah tuh maunya rebahan aja. Dan di situ aku udah mulai nggak gym lagi. Apalagi di tahun 2019 akhir itu udah memasuki masa Covid. Seperti yang kita tahu ya, 2019 akhir itu memasuki awal 2020 kalau nggak salah itu. Itu kan udah mulai-mulainya Covid ya, dan di situ udah ya kadang kegiatan-kegiatan itu udah mulai agak malas gitu. Jadi kemana-mana juga takut, ke tempat gym juga nggak bisa. Ya olahraga di rumah pun istilahnya kayak kayaknya kurang efektif kalau cuma olahraga di rumah gitu. Sebenarnya kembali lagi kepada niat sih sebenarnya. Kalau udah agak ogah-ogahan ya agak susah memang. Dan di situ mulailah badan aku nyusut, bener-bener nyusut, asli nyusut banget. Kadang aku olahraga itu seminggu paling hanya 2 kali, dan bahkan kadang kalau lagi malas-malasnya tuh sama sekali nggak ada olahraga guys. Dan ini adalah aku ketika aku sudah berhenti gym dimulai dari tahun 2019. Sebenarnya di rumah masih sering-sering latihan, tapi ya udah kadang ogah-ogahan sih. Jadinya ya aku tuh benar-benar balik kurus lagi. Jadi berat badanku tuh turun drastis dari yang gym terakhir itu 59 kilo, antara 59 sampai 60, dan sekarang itu udah 50-an. Asli turunnya drastis banget. Oke, jadi poin penting dan poin utamanya ialah ketika kita mau mencapai sebuah target yang kita inginkan, itu kita pasti bisa mendapatkannya. Tapi hal yang tersulit ialah mempertahankannya. Jadi buat kalian yang sekarang sedang punya target atau sesuatu yang pengen kalian capai, itu harus benar-benar kalian niatkan. Kemudian yang paling tersulit seperti yang aku bilang tadi ialah mempertahankannya. Karena mempertahankan itu benar-benar hal yang paling susah, sangat-sangat susah kalau menurut aku. Bahkan sampai sekarang pun aku mau kembali ke fase aku yang kemarin itu bener-bener susah. Jadi mungkin segini aja dulu video dari aku. Dan buat kalian yang sedang berusaha mencapai sesuatu apapun itu, tetap semangat dan jangan pantang menyerah, oke? So keep healthy and stay happy.